Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami pengertian ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan, dan diteguhkan akan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30b. Demikian firman Tuhan. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi ini adalah karya penyelamatan Allah. Setiap manusia pasti akan mati. Namun ada satu kematian yang unik, yaitu kematian yang terjadi pada Jumat yang agung. Yesus Juru Selamat kita disalibkan, mati, lambungnya ditikam, dan dikuburkan. Pada Jumat yang agung telah terjadi kematian kudus. Kalau dalam kematian pada umumnya, nyawa manusia diambil kembali oleh Tuhan Sang Pencipta, tetapi pada Jumat agung, Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Hari ini kita merayakan, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Dan setiap tahun kita merayakan dan memperingatinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai Jumat Agung itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peristiwa Yesus disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan, dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 menjadi perenungan bagi kita saat ini, di mana sesudah divonis Pilatus bahwa Yesus disalibkan, Tuhan Yesus memikul salibnya ke Golgota bersama dua penyamun di sebelahnya, di mana pada masa itu penyaliban hanya dikhususkan untuk para budak yang melakukan kesalahan dan penjahat yang terjahat. Tuhan Yesus menerima hukuman yang paling terhina. Di bukit Golgota, Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Ia terhitung di antara para pemberontak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus yang disalibkan menjadi tontonan dan bahan tertawaan orang banyak yang menukarnya dengan Barabas. Prajurit-prajurit dan orang banyak saat itu belum puas menyiksa, menghina, meludahi, mencambuk Yesus. Jubah Yesus pun diundi. Para pemimpin mengejek Yesus. Mereka bukan hanya menyiksa tubuh Yesus. Mereka bukan hanya mempermalukan harga diri Yesus, tapi mereka juga menginjak-injak status Yesus sebagai Mesias. Mereka bahkan menghujat Yesus selaku Juru Selamat, dan pada kayu salib tertulis INRI, Yesus Nazarenus Rex Iudea Orum. Ini suatu penghinaan terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara, selama Yesus disalibkan, ada 7 perkataannya di kayu salib seperti dalam pembacaan Alkitab kita, Yohanes pasalnya yang ke-19. Perkataan yang ketiga ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27 sebagai ucapan kasih dan perhatian. Perkataan yang kelima pada ayatnya yang ke-28 sebagai ucapan penderitaan jasmaninya. Perkataan yang ke-6 ayatnya yang ke-30 sebagai ucapan kemenangan atau penebusannya. Dan semua perkataan Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi umat manusia dan misinya untuk menyelamatkan kita, umat manusia ini. Darahnya tercurah untuk kita,
bukan saja saat masih hidup dan tergantung di kayu salib. Darahnya tercurah bukan saja karena cambukan dan siksaan. Ketika Tuhan Yesus sudah tak bernyawa, lambungnya ditikam, darah yang tersisa pun dicurahkan. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Kematiannya adalah karya penyelamatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada kasih yang sedemikian besar seperti yang dilakukan Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita umat manusia ini. Pengorbanan Tuhan Yesus di salib tidak dapat dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Terlalu mahal dan sangat mahal untuk kita. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya melalui Dialah kita diselamatkan. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, jangan kita menjual pengorbanan Tuhan Yesus dengan hal-hal yang bersifat dunia. Tanggalkan segala dosa, putuskan segala ikatan yang menyebabkan kita jauh dari kasih Tuhan. Dengan hati beriman kita memandang pada salib Golgota dan hidup dalam pertobatan, ketaatan, serta penyangkalan diri. Mari kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus dengan penyesalan dosa yang pernah kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena ada orang yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tetapi tidak mengizinkan Yesus menjadi Tuhan atas hidupnya. Ada orang yang menyebut dirinya percaya kepada Yesus, tetapi masih memberi diri pada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tidak mengizinkan menjadi Tuhan yang mengatur hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memberi hidup untuk diperbaharui dalam pengakuan agar kita makin setia dalam iman dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Pandanglah salib Kristus. Ia telah mati untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Pada Jumat Agung ini kita menyadari pengorbanan Tuhan yang mulia sebagai karya penyelamatan Allah yang besar untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan karya penyelamatan Allah yang besar dalam hidup dan kehidupan kami. Berkatilah hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang rela disalibkan bagi penebusan dosa kami dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Teguhkan, berkati kami semua. Kami yang berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan berkat kecukupan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan kesembuhan. Dan untuk semua orang yang berduka cita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman penghiburan sejati. Berpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.